Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di channel Frita Kazain. Mari kita buka pintu masa lalu dan jelajahi sejarah. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Holocaust. Namanya mungkin tak setenar pemimpin Nazi lainnya, namun dia juga masuk daftar orang paling terkenal di era Holocaust. Kejamnya bukan main dan dia seorang perempuan. Salah satu monster terbesar Holocaust ini bernama Ilse Koch. Ilse Koch menjadi simbol kekejaman ekstrim Nazi, karenanya ia dikenal sebagai The Bitch of Buchenwald. Nama aslinya adalah Margaret Ilse Kochler. Ia lahir di Dresden dan belajar di sekolah akuntansi, pendidikan yang relatif tinggi untuk perempuan pada masa itu. Ilse bekerja sebagai staf tata buku sebelum akhirnya bergabung dengan Nazi pada tahun 1930-an. Keterlibatannya di partai tersebut membuatnya bertemu dengan suaminya Karl Otto Koch. Mereka menikah pada tahun 1936. Karl menjadi komandan kamp konsentrasi Sachsenhausen, kemudian dipindahkan ke kamp Buchenwald dekat Weimar, Jerman. Ilse Koch ikut pindah ke sana dan ikut campur dengan pekerjaan suaminya. Perintah pertama yang dikeluarkan adalah pembangunan arena olahraga indoor di mana ia bisa mengendarai kudanya tanpa kepanasan dan kedinginan. Dananya sebesar $62.500 atau sekitar $1 juta Amerika saat ini. Dana tersebut berasal dari uang dan harta rampasan milik para tahanan Yahudi. Sementara para tahanan kelaparan, badan tinggal tulang berbalut kulit, Ilse Koch dan keluarganya hidup dalam kemewahan. Mereka menyantap hidangan lezat dan menikmati anggur mahal. Sesekali perempuan itu berkuda di luar stadion pribadinya. Tahanan yang berani menatap akan terkena hukuman berat, dicambuk atau ditembak. Mengutip dari The New York Times, Kurt Glass, mantan tahanan yang bekerja sebagai tukang kebun di villa milik Ilse Koch, mengatakan, saat itu ia adalah perempuan yang sangat cantik dengan rambut merah yang panjang. Tahanan yang ketahuan menatap ke arahnya akan ditembak. Konon, ia selalu tampak bersemangat mengirim anak-anak ke kamar gas, bahkan memaksa para tahanan melakukan adegan seksual tak biasa demi kepuasannya belaka. Namun, hobi Ilse Koch yang paling ekstrim yang menjadi sorotan dalam pengadilan Nuremberg adalah mengoleksi kap lampu, sampul buku, dan sarung tangan yang konon dibuat dari kulit manusia. Para saksi mengaku Ilse Koch kerap berkeliling naik kuda ke kamp-kamp untuk menyisir tahanan yang memiliki tato tertentu. Kurt Glass juga menambahkan, ia punya ide membuat kap lampu dari kulit manusia. Suatu hari di Appelplatz, kami diperintahkan membuka pakaian hingga pinggang. Mereka yang mempunyai tato menarik dibawa ke depan Ilse Koch dan memilih salah satu yang disukai. Orang itu dibunuh dan kulitnya dibuat kap lampu. Ia juga membuat mumi dari jempol manusia untuk dijadikan saklar di rumahnya. Sejumlah orang mengaku Ilse Koch juga mempunyai dompet yang dibuat dari kulit manusia. Ia juga mengoleksi sejumlah memorabilia berisi organ manusia. Ilse Koch dan suaminya ditangkap pada 24 Agustus 1943 di Buchenwald atas tuduhan penggelapan dan pembunuhan tahanan. Terlepas dari pembunuhan massal para tahanan oleh Nazi dan eksperimen medis mereka yang berliku, Ilse Koch bertindak atas kemauannya sendiri. Ilse Koch dibawa ke pengadilan pemerintah militer umum untuk pengadilan penjahat perang pada tahun 1947. Di atas mimbar pengadilan, ia mengumumkan bahwa ia hamil 8 bulan. Hal ini mengejutkan karena dua alasan. Pertama, karena dia sudah berusia 40 tahun, dan yang kedua, Ilse Koch tidak melakukan kontak dengan pria manapun kecuali interrogator Amerika yang banyak diantaranya adalah orang Yahudi. Meskipun sedang mengandung, ia didakwa berpartisipasi dalam rencana kriminal untuk membantu, bersekongkol, dan berpartisipasi dalam pembunuhan di Buchenwald. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Ilse Koch mempunyai dua anak, yang pertama dengan Komandan Koch sebelum penangkapan mereka, dan anak kedua yang ayahnya tidak diketahui, lahir saat ia dipenjara. Kedua anaknya diasuh di panti asuhan. 2 tahun setelahnya, hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun oleh Jenderal Lucius de Clay, gubernur militer sementara zona Amerika di Jerman. Menurut Clay, pengurangan tersebut terjadi karena tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah memilih narapidana untuk dibunuh untuk menyimpan kulit bertato atau bahwa ia memiliki barang yang terbuat dari kulit manusia.
Pengadilan menyatakan bahwa mungkin barang-barang itu terbuat dari kulit kambing dan dia dibebaskan. Namun, Jenderal Clay menegaskan, "Saya tidak bersimpati pada Ilse Koch. Dia adalah seorang wanita dengan karakter bejat dan reputasi buruk. Dia telah melakukan banyak hal yang tercela dan dapat dihukum, tidak diragukan lagi di bawah hukum Jerman. Kami mengadilinya sebagai penjahat perang dengan tuduhan khusus." Publik terkejut dengan pembebasannya dan dia ditangkap kembali tidak lama kemudian. Sepanjang persidangan keduanya yang dimulai pada tahun 1950, ia sering pingsan dan harus dikeluarkan dari pengadilan. Lebih dari 250 saksi didengar sepanjang persidangan, termasuk 50 orang sebagai pembela. 4 saksi bersaksi bahwa mereka telah melihat Ilse Koch memilih tahanan secara khusus untuk tato mereka, atau mereka sendiri yang telah melihat atau terlibat dalam pembuatan penutup lampu dari kulit manusia. Seperti yang terjadi karena kurangnya bukti sebelumnya, tuduhan ini pun akhirnya dibatalkan. Pada 15 Januari 1951, mahkamah memberikan putusan setebal 111 halaman. Namun, Ilse Koch tidak hadir. Ia dihukum karena tuduhan menghasut untuk membunuh, menghasut untuk percobaan pembunuhan, dan menghasut untuk melakukan kejahatan yang melukai tubuh. Dan sekali lagi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan penyitaan permanen hak-hak sipil. Selama berada di penjara, ia mengajukan banding beberapa kali tetapi selalu ditolak. Ia bahkan memprotes ke Komisi Hak Asasi Manusia Internasional dan juga ditolak. Saat ia di penjara, putranya, Uwe, yang dikandung selama penahanannya di Dachau, mengetahui bahwa ia adalah ibunya. Uwe sering mengunjungi Ilse Koch di penjara selama beberapa tahun berikutnya di Aicha, tempat Ilse Koch menjalani hukuman seumur hidup. Pada tanggal 1 September 1967, Ilse Koch bunuh diri di penjara. Keesokan harinya, Uwe tiba di penjara untuk kunjungan mereka dan terkejut saat mengetahui bahwa ibunya telah meninggal dunia. Ilse Koch dimakamkan di kuburan tak bertanda dan tak terawat di pemakaman penjara. Kap lampu dari kulit manusia tidak pernah ditemukan dan banyak sejarawan yang meragukan keberadaannya. Namun, seorang penulis yang juga seorang Yahudi bernama Mark Jacobson membuat misi untuk mengautentikasi keberadaan kap lampu tersebut. Pencariannya dimulai ketika seorang pria bernama Skip Henderson membeli kap lampu yang disebut-sebut sebagai peninggalan Nazi di garage sale pasca badai Katrina. Henderson mengirimkannya ke Jacobson yang bahkan membawanya ke Buchenwald, tetapi asal-usul kap lampu tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti. Tes DNA yang dilakukan awalnya mengungkapkan bahwa kap lampu kemungkinan berasal dari kulit manusia, tetapi pengajian selanjutnya mengungkapkan bahwa kap lampu tersebut kemungkinan besar terbuat dari kulit sapi. Tampaknya, pada akhirnya hal ini adalah satu rahasia yang dibawa Ilse Koch ke liang kubur.